Halo Dulur GDM Info, dimanapun berada. Hari ini kita mau bikin video yang sangat spesial karena di tengah wabah COVID-19 ini, maka kantor kan WFH dan seperti bisa dilihat ya di background belakang kita ini memang semuanya adalah bangku-bangku kosong karena semua staff sudah bekerja dari rumah. Tapi untuk Dulur GDM Info sekalian, ini khusus kami bikin video tapi dengan tetap jaraknya diatur ya. Dan hari ini kita mau bikin video yang menarik tentang buat dulur-dulur GDM di Indonesia, buat dulur GDM se-Indonesia, buat dulur GDM se-Indonesia, buat dulur GDM se-Indonesia yang sedang kerja dari rumah dan lagi di luar, tolong banget jaga kebersihan. Tolong jaga kebersihan. Tolong jaga kebersihan. Sebelum menonton video ini, ingat cuci tangan terlebih dahulu ya. Cuci tangan terlebih dahulu. Cuci tangan terlebih dahulu. pastikan cuci tangan terlebih dahulu. Daripada diem aja, mending nonton video info. Untuk Satu melawan corona, stay healthy, organic. Budidaya jagung dan budidaya padi mana yang lebih baik untuk ditanam di musim kemarau? Nah, sekarang ini kan BMKG sudah mengeluarkan perkiraan cuaca ya Pak ya. Nah, bulan depan atau mungkin April Mei itu sudah memasuki musim kemarau di beberapa wilayah di Indonesia. Nah, ini untuk memberikan pencerahan ya kepada dulur GDM Info ya, karena kan dilihatnya ini seluruh Indonesia ya Pak ya, dulur GDM Info sekalian ini. Jadi biar ada perbandingan. Nah, ini Fitri sudah mendatangkan 2 tim teknis Research and Development GDM Organik. Fitri langsung datangkan untuk bisa langsung kasih pencerahan. Pak Wahyu di sini nanti akan kasih penjelasan juga ya tentang budidaya jagung. Lawannya Pak Tri yang akan memberikan budidaya padi nanti pencerahan. Nah, Fitri mau ke Pak Wahyu dulu ya. Ini kan kalau di musim kemarau seperti ini, biasanya kan ada karakteristik tanaman yang cocok ditanam di musim kemarau, gitu kan. Nah, kalau jagung nih kayak gimana Pak Wahyu? Ya, kalau kita bicara musim kemarau ini Mbak Fitri ya, ini kan otomatis relatif persediaan air ini kan terbatas. Terbatas. Jadi dan tanaman yang paling cocok itu sebaiknya itu adalah jagung. Karena jagung ini dia lebih tahan terhadap musim kering, termasuk di salah satu di musim kemarau gitu ya. Jagung ini dia tidak membutuhkan banyak air, tapi bukan berarti dia tidak butuh air. Nah, jadi butuh air cuman sangat minim sekali. Dia juga memerlukan sinar matahari yang penuh selama masa hidupnya. Nah, cocok juga ditanam musim kemarau kan gitu Benar ya, Pak juga Fitri ya. Iya, terus kalau kelebihan air, tanaman jagung ini dia akan daunnya akan kuning, bahkan nanti dia rentan busuk kalau kelebihan air. Makanya lebih cocok kembali lagi ditanam di musim kemarau. Semua jenis, tapi menurut Fitri nggak mungkin juga ya wilayah-wilayah lain ini semuanya nanam jagung ya. Nanti yang nanam padi siapa dong? Nah, coba tanya Pak Tri dulu deh. Pak Tri, kalau misalnya di wilayah-wilayah lain ya Pak Tri ya, kan mungkin nggak mungkin juga ya semuanya nanam jagung terus nggak ada yang nanam padi. Ada nggak sih Pak Tri di musim kemarau ini mungkin jenis-jenis padi yang mungkin cocok digunakan di musim kemarau? Ada nggak? Kementerian Pertanian baru-baru ini juga sudah merilis 12 macam varietas baru padi untuk padi gogo. Artinya padi yang tahan akan kekeringan. Nah, terus oke. Nah, karakteristiknya seperti apa? Karakternya pertama memang tahan terhadap cekaman kekeringan ya. Yang kedua, padi adalah tanaman juga varietas baru ini, anakannya juga cukup banyak, potensi produksinya juga cukup tinggi, dan yang paling penting biasanya kalau musim-musim kemarau ini atau peralihan sampai musim kemarau ya, itu adanya serangan beberapa hama dan penyakit. Nah, ini tanaman padi baru ini, padi gogo baru ini adalah relatif tahan terhadap hama. Wah, ini Fitri jadi bingung ya, dua-duanya ini bilang jagung sama padi gogo ini tahan penyakit. Tapi Fitri nggak percaya gitu aja. Fitri mau mengulik-ngulik lagi. Pak Wahyu, kalau di jagung ya Pak Wahyu ya, di musim kemarau, meskipun jagung ini tahan terhadap penyakit, tapi pasti ada dong Pak Wahyu ya. Musim kemarau ini yang paling rentan atau biasanya familiar yang harus diwaspadai oleh petani jagung itu apa? Ya, Mbak Fitri, kalau kita bicara penyakit pasti ada. Pasti ada. Betul. Nah, tapi paling tidak di musim kemarau ini dia sangat minim sekali. Kalau di jagung ini biasanya, kalau penyakit, kita bicara penyakit ya, hawar daun dan penyakit bule. Hawar daun dan penyakit bule ya? Hawar daun ini disebabkan oleh jamur, Helminthus sporum turcicum gitu ya, turcicum. Terus gejalanya ini biasanya jagung daunnya ini dia berwarna kecoklatan dan penyakit ini dimulai dari daun yang paling bawah.
Dari bawah naik sampai ke atas ke pucuknya. Sedangkan kalau bule itu disebabkan jamur oleh Phoramictopsora maydis itu ya, dia cirinya adalah daunnya ini bergaris putih di daunnya ini. Nah, ini yang menyerang baik di musim penghujan maupun di musim kemarau. Oh, ini berarti penyakitnya juga harus diwaspadai di Harus musim hujan diwaspadai. juga ya. Cuma penyakit ini sekarang ini sangat mudah sekali diantisipasi kalau kita tahu caranya dari awal, Mbak Fitri. Kalau padi ya Pak Tri ya, Iya, iya. penyakit. Fitri nggak percaya Pak Tri ya, karena kesempurnaan hanya milik Tuhan. Pasti ada celahnya. Penyakit yang biasanya muncul di jenis padi gogo, apalagi di musim kemarau, itu apa? Karena memang musim kemarau kan karena memang terbatasnya air, pasti serangan-serangan penyakit kan mungkin akan lebih rentan ya, termasuk di padi jenis gogo ini Pak Tri. Ya, kalau bicara penyakit, tentunya di tanaman padi pun yang sangat rawan di musim kemarau adalah hawar bakteri. Hawar bakteri. Iya, yang disebabkan oleh jamur Pyrrhicolaria oryzae. Ya. Nah, ciri khasnya adalah di daun itu ada semacam bersak yang membentuk semacam belah ketupat. Oke. Nah, di daunnya semacam itu. Nah, hawar bakteri ini juga bisa menyerang tanaman padi mulai dari persemaian sampai ke menjelang panen. Bahkan bulir padinya pun bisa menjadi pembawa penyakit tular benih. Tular benih. Iya. Oke. Berarti tular benih ini harus ada pencegahan ya istilahnya Pak Pasti. Tri ya. Pencegahan untuk tular benihnya itu seperti apa Pak Tri? Tentunya kalau untuk mencegah, kita sarankan lebih bagus menggunakan cara-cara hayati. Misalnya? Tentunya adalah dengan menggunakan atau melawan jamur ini dengan bakteri menguntungkan. Ah, iya betul. Oke. Berarti memang mungkin harus mungkin direndam kali ya kalau benih ya Pak Tri ya, atau seperti apa? Ya, jadi sebelum tanam benih baru ya, alangkah baiknya untuk menghindari penyakit tular benih ini, benih tersebut direndam dulu dengan senyawa yang mengandung bakteri menguntungkan. Atau tepatnya agen hayati kali Agen hayati, Agen betul. hayati. Betul. Ya. Apa kayak gini juga treatmentnya juga sama di benih jagung Pak? Ya, jangan menggunakan pupuk yang kandungan N-nya tinggi. Paling penting itu Mbak Fitri. Pupuk N tinggi ini akan memicu perkembangan jamur, dia akan lebih cepat berkembang biak. Kalau bisa dikurangi, kalau bisa jangan digunakan kalau sudah terserang, gitu ya. Nah, terus ya tadi harus banyak bahan organik yang diberikan di lahan supaya nanti di tanahnya ini si tanaman cepat dia berkembang biak, daya tahan tubuhnya meningkat. Betul. Masuk akal sih kalau misal lahannya harus kita persiapkan dulu, karena lahan kan juga rumahnya tanaman ya, baik jagung maupun padi juga ya. Nah, ini juga Fitri juga mau menginformasikan juga nih, bukan menginformasikan, agak nyambung juga nih. Karena kita mempunyai dua produk, yaitu GDM Granulosamay dan juga GDM Black Boss, yang ini kalau Fitri rasa-rasa sesuai dengan penjelasan Pak Wahyu dan juga Pak Tri tentang cara mengatasi atau cara pencegahan dari budidaya jagung dan budidaya padi di musim kemarau. Nah, GDM Granulosamay dan GDM Black Boss ini juga sudah mengandung bakteri-bakteri yang akan menghindarkan tanaman dari bakteri ya, tular bakteri dan jamur penyakit tular tanah tepatnya Mbak Fitri ya. Betul. Oke. Nah, kemudian untuk perawatan-perawatan selanjutnya ini ada perbedaan nggak sih Pak antara di musim kemarau sama musim hujan mungkin? Kalau di jagung tuh ada perbedaan, lebih ribet apa lebih apa Pak? Tapi kalau misal jagung kayaknya pede dari awal ya, kayaknya nggak ada yang repot-repot ya perawatannya Pak ya? Betul. Karena memang jagung ini ya tadi dia sangat mudah sekali, tinggal tanam, baik diolah tanah dulu, di traktor dibajak dulu tanahnya, juga bisa tanpa diolah tanah pun langsung tanam itu juga bisa jagung itu. Jadi sistem TOT juga bagus, sistem olah tanah juga bagus. Nah ini enaknya jagung gitu ya. Tapi kalau bicara tentang samay nih Mbak Fitri ya, nah karena samay ini dia merupakan bahan organik yang diaplikasikan bisa sebagai pupuk dasar. Ya, nah, betul. Dan samay ini biasanya kita selalu bilang nih, gunakan bahan organik tapi yang sudah difermentasi, gitu ya. Nah, samay ini, GDM samay ini dia merupakan pupuk organik yang sudah terfermentasi sempurna. Karena apa? Karena di dalamnya juga mengandung bakteri yang menguntungkan. Kalau boleh saya simpulkan ya,
untuk solusi jangka panjang, baik itu tanaman jagung ataupun tanaman padi menghadapi musim kemarau adalah gunakanlah pupuk organik. Pupuk organik ya. Kenapa? Karena pertama, kapasitas tukar kation daripada tanah ini akan meningkat. Yang kedua, partikel-partikel organik yang terkandung di dalam tanah ini mampu menyimpan air. Iya, iya. Ya. Sebagai tandon ya. Nah, Iya, sebagai iya, tandon sebagai tandon. alami yang bisa dimanfaatkan pada saat dibutuhkan. Iya, iya, Gitu. betul. Ini salah satu solusi juga karena di musim kemarau ini memang karena terbatasnya air juga pasti akan susah sekali untuk tanaman Betul. ini bekerja banget ya. Dan kadang-kadang habis dikasih air itu ya tanah ini akan lebih cepat kering karena Iya. karena porositas tanah ini dia kecil. Betul. Kalau kita tambahkan GDM Same ya tadi yang disebut Pak Tri, istilahnya ada tandon air di situ. Iya, iya, Jadi betul. tanah tidak cepat kering gitu ya Mbak Fitri ya. Berarti untuk lahan pengolahan lahannya, tahap pengolahan lahan berarti ada kesamaan ya, ada akur ya Pak Wahyu sama Pak Tri ini akur berarti. Iya. Berarti sama-sama jadi satu tujuan harusnya pakai produk-produk yang memang bisa membantu tanaman itu Betul, untuk betul. bekerja lah di musim kemarau. Yaitu kalau di kami itu kami punya GDM Granul Sami dan juga GDM Black Boss ya dulur ya. Mau tanam apapun harus pakai itu dulu di pengolahan lahannya Betul, ya. menariknya. Nah, sama juga dengan padi gogo juga ya Pak Tri ya untuk apa ya istilahnya pencegahan terhadap penyakit di musim kemarau sama juga dengan jagung atau gimana? Sama. Jadi padi gogo ini tidak ada bedanya dengan tanaman lain di musim kemarau. Ya. Tanahnya harus diolah sedemikian rupa, kita lebih baik mencegah daripada mengobati. Iya. Nah, salah satu upaya yang kita lakukan adalah seperti saya sampaikan tadi adalah penggunaan agensi hayati pada saat pengolahan tanah. Bisa jadi pakai Same dan Black Boss pada saat pengolahan tanah. Ini juga akan memperbaiki kondisi tanah sedemikian rupa sehingga padi ini anakannya jadi lebih banyak. Banyak, betul. Kemudian penyakit-penyakit baik tular tanah, tular benih ini bisa dicegah. Nah, tentunya dengan anakan yang banyak terus penyakit dicegah, produktivitasnya akan menjadi maksimal. Gitu. Betul, betul. Oke, kalau dari segi perawatan juga dari pupuk Pak ya. Kalau dari budidaya jagung dan budidaya padi gogo ini, ada nggak sih spesifikasi pupuk yang mungkin beda mungkin antara Pak Wahyu sama Pak Tri? Atau mungkin sama, kita juga nggak tahu. Nah, kalau pemilihan pupuk sebagai perawatan ya, tadi kan pencegahan ya, itu seperti apa Pak Wah kalau untuk budidaya jagung? Perawatan otomatis kan tanaman ini dia membutuhkan nutrisi Ya, untuk pertumbuhannya, baik itu mulai dari awal maupun nanti sampai dia berbuah gitu ya, mengeluarkan buahnya. Nah, otomatis bisa menggunakan pupuk yang langsung ke daunnya, Mbak Fitri. Langsung ke daunnya? Diaplikasi ke daun. Selain nanti selain di awal kita sudah menutrisi nih dari awal ya, dari akar gitu ya, dengan menggunakan GDM Same. Betul. Jadi dari bawah kita sudah memberikan nutrisi, dari atas harus kita tambahkan juga. Nah, dengan menggunakan POC GDM. Gitu. Pupuk organik cair spesialis Pupuk organik pertanian ya. Kalau padi jenis gogo seperti apa Pak Tri untuk perawatan pupuknya? Sama juga. Jadi begini, kalau kita gunakan pupuk tanah ya, pupuk ke tanah, ini akan banyak sekali faktor yang mempengaruhi untuk hilang. Bisa tercuci, ya, baik itu oleh air. Ya. Yang kedua, adanya penguapan dari pupuk itu sendiri. Unsurnya akan menguap, Iya. terutama N, ya, Betul. ini yang paling gampang menguap. Betul. Nah, kalau kita aplikasi ke daun, maka faktor-faktor kehilangan tadi bisa diminimalisir. Betul. Ya, sehingga jauh lebih efektif menggunakan pupuk cair, apalagi itu pupuk organik yang memang tidak akan membakar walaupun kelebihan. Ya. Jadi Apalagi- akan terserap sempurna. Betul, apalagi di musim kemarau biasanya tuh angin kan juga banyak juga ya Pak. Iya, betul. Maksudnya lebih cepat menguap gitu loh jadinya ya kan. Angin, sinar matahari. Iya, betul. Nah, ini akan mempercepat penguapan. Masuk akal. Tadi Sobat Fidel jelaskan 2 produk dan sekarang ini ada pupuk organik cair GDM yang harus dulur gunakan untuk tahap perawatan ya. Dan ini sesuai dengan anjuran dari tim teknis GDM organik bahwasanya di musim kemarau ini memang ada peluang-peluang untuk menguap itu tadi itu lebih besar ya. Ya. Nah, jadi penggunaan pupuk organik cair organik GDM itu akan semakin membantu kerjanya petani juga ya Pak ya untuk mengefisiensi Betul. belanja Ya, pupuk ya, ya. Efisiensi biaya, Betul. betul.
Betul. Kalau di musim kemarau Pak ya, ini terkait kita akan menuju ke analisa usaha ya Pak ya. Tapi untuk briefnya dulu, kalau di musim kemarau seperti ini, harga atau apa ya potensi keuntungan dari budidaya jagung seperti apa sih Pak? Apalagi ini kemungkinan wabah COVID ini kan juga masih berlangsung di musim kemarau. Ya, kemungkinan ya Pak ya. Nah, ya. kalau dari segi harga atau pasar, analisa pasar kayak gitu gimana kalau budidaya jagung? Kalau jagung ini kan dia memang tidak mengenal musim sebenarnya Mbak Fitri ya. Dia dibutuhkan di segala macam bidang usaha. Baik itu kosmetik, baik itu industri bahan bakar, baik itu industri makanan. Ini semuanya membutuhkan jagung. Bahkan di dalam negeri pun kebutuhan jagung ini sangat kurang. Makanya kadang-kadang masih impor dari negara luar gitu ya. Mungkin dulur sekalian juga butuh analisa usaha. Nah, kita juga sudah menyiapkan analisa usaha di deskripsi. Dulur bisa langsung cek ya, klik link yang sudah Fitri sediakan. Ada analisa usaha budidaya jagung yang lebih rinci dan juga budidaya padi lebih rinci juga ya. Jadi agar bisa dulur jadikan referensi gitu ya. Wah, daerah saya ini sebenarnya cocoknya di apa gitu ya. Tidak boleh berhenti menanam ya, karena tidak boleh berhenti menanam. Tetap semangat. Pasti ada cara daerah dulur kalau di musim kemarau cocoknya dari penjelasan Pak Wahyu dan Pak Tri cocoknya tanam apa gitu, dan segala resiko itu pasti ada tapi tetap bisa ada solusinya seperti itu. Nah, sekian GDM Info episode kali ini, budidaya jagung versus budidaya padi, what's better? Mana yang lebih baik di musim kemarau? Selanjutnya, tetap standby di channel YouTube GDM Organik. Jangan lupa subscribe dia dulu ya. Video selanjutnya Fitri juga akan bikin konten tentang versus kayak seperti lagi, tapi budidaya atau komoditinya lain. Nah, kalau penasaran harus di-subscribe dulu agar dulur tidak ketinggalan setiap episode menarik setiap hari Sabtu. Sampai jumpa di GDM Info episode selanjutnya bersama GDM Organik. Siapapun Bisa panen.